Baik, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur dan memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Kau boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi sungguh semuanya karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan, berpagi hari ini pengukuhan dan pentahbisan pengurus BKSG Provinsi Banten. Engkau sendiri yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, biar pagi ini sebelum kami melaksanakan serangkaian acara yang ada, kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan untuk melayani-Mu dan untuk melayani jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku Tuhan, ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami untuk menyembah-Mu. Ku tahu hidupku berharga
Ini pernyataan iman kami dan pujian kami di hadapan-Mu. Oh Yesus Tuhan, besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, syukur kami hanya Engkau yang layak menerimanya. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber kehidupan kami. Kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, menyukakan Engkau dengan sukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau dan siap, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Apapun yang boleh kita lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, andalkan Tuhan, karena Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari dengan sukacita angkat pujian ini, kita mau nyatakan hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan.
saudara bisa lihat kanan kiri depan belakang, bilang begini, Tuhan Yesus memberkatimu karena mengasihimu. Haleluya. Kami percaya kasih setiamu dan berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan-Mu berlimpah bagi setiap kami. Oh, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekarang berkati kanan kirimu, Bapak Ibu Saudara, katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah. Oh, dengan iman aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, bisa kasih tos, bisa kasih senyum, bilang terbaik, Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita boleh mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, mengajar setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan sama-sama diberkati. Kami percaya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
kita bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Bahkan Allah yang rela meninggalkan kemuliaan-Mu, datang ke dunia, mati di salib demi kami orang-orang berdosa. Engkau telah mengalahkan maut, sehingga setiap kami yang percaya tidak perlu lagi mengalami maut. Engkau telah naik ke surga, Kau akan datang menjemput kami kembali untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, pagi menjelang siang ini kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga seluruh rangkaian ibadah, pengukuhan dan pentabisan pengurus BKSG LK Indonesia Provinsi Banten pada hari ini boleh kami selenggarakan oleh anugerah Tuhan. Saat ini kami mau baca dengar sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu ada di atas kami semua, sehingga membuka pikiran hati kami, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk menerimanya dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bersyukur hari ini setelah persiapan berapa lama Pak Ketua? 1 bulan. Ya, 1 bulan persiapan dan akhirnya ibadah hari ini untuk peneguhan dan pengukuhan dan pentabisan bisa kita laksanakan. Puji Tuhan, sebelum saya sharing firman Tuhan, pertama juga kita mengucap syukur pada Tuhan untuk acara ini. Tapi juga ini ada Pak Jenderal Komaling ini beliau ini penasehat saya nih. Terima kasih Pak Jenderal untuk kehadirannya, telah ikut mensupport BKSG LK Indonesia terutama yang Banten ya. Baik, kita masih menunggu Pak Pembimas nih, belum ada ya Pak Junit ya. Sudah dalam perjalanan, jadi datang atau enggak? Ya, harus datang karena kita membantu tugas-tugas beliau sebenarnya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja mengajak kita dalam waktu yang singkat ini untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi jiwa, menjadi roh dalam kehidupan dan pelayanan saya, yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Karena ini cuma satu ayat dan pasti sudah ada, enggak ditayangkan ya. Kalau enggak ditayangkan di HP kita ada Alkitab. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring sambil mendengar kiri kanan supaya tidak saling mendahului. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10. Oke, kita baca sama-sama ya.
2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing ayat ini karena ayat inilah yang saya katakan tadi menjadi jiwa, menjadi roh dalam kehidupan dan pelayanan saya selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ada terdiri dari 2 kalimat, ya, ada terdiri dari 2 kalimat. Sampai pada tidak sia-sia itu kalimat pertama, lalu sebaliknya itu sampai kalimat yang kedua itu. Kalau bisa ditayangkan, bisa nggak? Ayatnya ditayangkan biar bisa lihat. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi COVID ya. Dan saya tinggal di Bandung yang pertama kali menjadi apa namanya itu? Klaster atau apa itu? Ya. Itu di gereja justru ya. Ada teman-teman dari GBI Pak Niko di sini. Ya, itu Pak David Cakra ya, Pak Pendeta David dan beberapa pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan itu meninggal gara-gara COVID. Tetapi hari ini kita masih ada, sampai hari ini kita bisa lolos. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berarti masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat ini. Terdiri dari 2 kalimat, tetapi saya mau bagi dalam 3 bagian. Saya sebut bagian pertama, kedua, dan ketiga. Bagian pertama itu 1 kalimat penuh. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan bagian yang ketiga, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, khususnya bagian pertama dan bagian yang ketiga, firman Tuhan sedang berbicara tentang kasih karunia, tentang anugerah. Ada 3 kali istilah kasih karunia dalam bagian ini dan 1 kali istilah anugerah. Rasul Paulus katakan, kita ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Saudara, kita bisa hadir hari ini dengan tubuh yang sehat. Semua yang kita capai, prestasi-prestasi kita sampai hari ini, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan maka kita tidak mampu melakukan apa-apa. Amin. Tetapi saya tidak akan bicara anugerah yang seperti itu. Tetapi hari ini saya mau bicara tentang anugerah yang sesungguhnya. Kasih karunia yang sesungguhnya. Ini sebenarnya adalah inti dari kekristenan. Bagaimana Allah datang ke dunia, menjadi manusia, lalu menderita mati di salib demi pengampunan dosa manusia, dosa saudara dan saya. Ya, dikatakan di sini oleh karena kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita tahu, hamba-hamba Tuhan kita sudah khotbahkan ini ya. Kita sudah tahu sekali bagaimana semua orang sudah berdosa, termasuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang harus menerima upah dosa adalah maut. Seharusnya saudara dan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Harusnya kita sudah ditentukan nasib kita memang harus masuk neraka. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia datang ke dunia ini memberikan kasih karunia yang luar biasa. Saudara, ketika disalib Yesus katakan, sudah selesai. Sudah selesai.
Artinya sudah sempurna, sudah beres. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini sudah selesai. Apa misinya? Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini misi dia. Dia datang untuk menjadi tebusan, dan itu sudah dia kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia katakan di salib, sudah selesai. Bagian lain firman Tuhan katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Inilah yang namanya evangelion, inilah yang namanya kabar baik. Persoalan terbesar manusia adalah dosa. Bagaimana manusia harus bebas dari dosa, keluar dari hukuman maut. Agama-agama bermunculan, orang berusaha melakukan segala perbuatan baiknya supaya bisa terlepas dari hukuman dosa, tapi tidak ada satu manusia pun yang sanggup. Dan Allah mengerjakan itu secara sempurna di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kabar baiknya, penebusan dosa tidak dilakukan secara kredit atau ngangsur, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan katakan, kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Kalau sudah lunas, berarti masih ada yang harus kita bayar? Nggak ada lagi. Kalau sudah lunas, berarti kita tidak perlu lagi membayarkan sesuatu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan dosa. Itulah yang disebut karena kasih karunia. Pemberian cuma-cuma, gratis, yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya. Kita tidak mampu membayarnya. Karena kita tidak mampu, maka dia datang sendiri ke dunia ini untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Kan tidak ada satupun yang mampu, saudara. Kalau ada satu manusia yang mampu untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Tidak perlu ada Natal. Tapi dia datang ke dunia ini karena kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Maka dia yang membayar lunas. Amin. Inilah kabar baik, saudara. Inilah sebenarnya inti berita gereja, ya. Salib itu adalah inti berita kekristenan, inti berita gereja, karena disitulah terjadi penebusan dosa yang tidak ada di agama manapun. Kalau yang lain iblis bisa tiru, mujizat, kesembuhan segala macam iblis bisa tiru. Tapi mati di salib iblis tidak bisa tiru. Amin. Ya. Nah, jadi kita hamba Tuhan jangan sampai berita kita ini mulai bergeser, ya. Kita harus tetap beritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus menghapuskan dosa kita. Inilah kasih karunia. Nah, saudara, saya nggak panjang lebar di situ karena waktu juga sempit. Bagian kedua, mulai dari sebaliknya. Nah, ini mana? Tayangkan dong. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi pengampunan dosa, kasih karunia yang kita alami bukan membuat kita bersenang-senang. Bukan membuat kita hanya happy-happy bersorak-sorai di dalam gereja, ibadah, lompat-lompat, bergembira, bukan. Kasih karunia yang diberikan kepada kita menuntut tanggung jawab yang besar dari kita. Amin. Orang yang sudah mengalami kasih karunia, maka tidak ada lagi alasan untuk kehidupan kekristenan itu hanya biasa-biasa saja. Di sini Paulus katakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Artinya, kalau benar saudara dan saya sudah mengalami pengampunan dosa, sudah mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah, tidak ada hal lain yang harus kita lakukan selain bekerja lebih keras daripada mereka yang belum mengalami kasih karunia. Amin. Banyak hal tapi nggak mungkin kita bahas hari ini.
Kerja keras di sini saya mau fokus pada satu topik saja terkait dengan BKSGLK Indonesia. Kita yang sudah ada dalam anugerah Tuhan, maka kehidupan kita harus lebih dari orang lain. Kita harus bekerja dengan keras. Saya tambah sedikit, bukan menambahkan firman Tuhan. Dengan keras dan cerdas. Untuk apa? Dari sudut kebangsaan Indonesia, untuk memberkati bangsa ini. Tetapi saya mau bicara secara internal kekristenan. Kita harus bekerja keras untuk menjadi problem solver atas setiap persoalan keumatan, atas setiap persoalan kekristenan yang ada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Katakan amin. Ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita lagi, betul? Kan ada lagunya ya, Paulus firman Tuhan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kita hidup sekarang bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus. Kristus tidak butuh apa-apa, tapi kepentingan Kristus. Yesus katakan, apa yang kau lakukan terhadap salah satu dari orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ingat cerita itu? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika haus, kau memberikan aku minum. Kita nggak perlu kasih apa-apa. Tuhan Yesus nggak butuh apa-apa. Tetapi mengasihi Kristus, itu artinya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, yang paling pertama adalah saudara-saudara seiman. Nah, dalam konteks ini saya mau katakan, mari kita bekerja lebih keras sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi anugerah yang besar, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan. Tapi karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita sudah menerima anugerah Tuhan, sudah dibayar lunas, maka kita mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan cara apa? Bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan kekristenan di seluruh Indonesia. Amin. BKSGLK secara nasional kita sudah punya inventarisir persoalan-persoalan kekristenan di seluruh Indonesia. Betul? Nanti Banten harus bikin inventarisir persoalan-persoalan apa. Dan kita sepakat yang paling tinggi persoalan apa kira-kira nomor 1? Apa? Ibadah. Pak Sekum ini ketua BKSGLK, ketua BKSG Cilegon, sekarang jadi Sekum di BKSGLK Indonesia di pusat. 25 tahun ya di Banten ya, 22, tapi 30 kali pindah tempat ibadah ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Sekum. Iya. Nah, saudara-saudara, BKSGLK hadir untuk mengerjakan ini. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang tidak siap bekerja, silakan mundur. Kita nggak butuh orang yang tidak mau kerja. Karena orang berdoa sudah banyak. Betul? Jangan lagi saudara bilang, kami dukung dalam doa. Enggak. Jaringan doa sudah puluhan tahun di Indonesia sampai ke luar negeri, betul? Tapi persoalan ibadah beres nggak? Nggak. Kenapa? Salah satunya karena tidak ada yang mau mengerjakannya secara fokus dan serius. Betul? Saya kesaksian bukan untuk menyombongkan diri, lebih dari 20 tahun saya turun di berbagai daerah di Indonesia mengerjakan itu. Yang viral dua gereja yang viral di Lampung itu Natal 2021 di Kabupaten Tulang Bawang. Puji Tuhan 6 bulan kemudian IMB dikeluarkan oleh Bupati. Lalu viral Pak RT Wawan pakai kaos biru masuk tempat ibadah di Bandar Lampung, GKKD memberhentikan ibadah. Saya bolak-balik ke sana. Puji Tuhan, izin sementara dikeluarkan langsung 2 tahun. Tapi saya bilang jangan izin sementara. Kenapa izin sementara? Izin permanen dong. Ya kan? Kenapa? Saya bilang ke Kanit Intel dan teman-teman polisi mereka, saya bilang, Pak, kalau 2 tahun ini gini, 2 tahun lagi kita repot lagi, mending
para komandan ini tinggal di Lampung, saya tinggal di Bandung. Kalau bolak-balik lagi 2 tahun kemudian, iya kan? Dan puji Tuhan sampai hari ini belum keluar IMB-nya, saudara. Tolong doakan dan kerjakan. Siap-siap kita turun ke Lampung, Pak Bendum, untuk membantu YKD. Belum ada. Kemarin menteri kita yang baru, Menteri ATR, sudah menyerahkan sertifikat ya langsung di Sulawesi Utara, Pak Jenderal. Pak AHY itu. Ya, ini saudara, kita harus bekerja lebih keras. Ada begitu banyak persoalan kekristenan kita. Saya tidak merendahkan, menyepelekan lembaga-lembaga yang sudah ada, tidak. Makanya di BKSG LKI Indonesia, di antara Dewan Pembina, Dewan Penasihat, ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini adalah para tokoh-tokoh dari ormas Kristen, dari aras gereja yang ada 8, masukin ke situ kalau mereka mau, untuk bersinergi. BKSG ujung tombaknya, amin. Karena selama ini nggak ada ujung tombak. Saya turun di berbagai daerah nggak ada, saya lihat teman-teman itu serius. Siap jadi ujung tombak, siap turun. Kadang-kadang harus tinggalkan pelayanan karena yang dibutuhkan itu hari Minggu, karena di persekusi datang tuh di demo itu hari Minggu lagi ibadah. Ya Pak Ketua ya. Jadi kadang-kadang akhirnya pelayanan, tapi jangan tiap minggu keluar Pak, gantian, kasihan jemaatnya. Kadang-kadang kalau kita gembala harus ditinggalin. Makanya saya sekarang sudah tidak menggembalakan. Saya jadi pendeta pembina saja, teman saya yang mengembalakan, karena saya keliling-keliling. Hari Minggu kalau ngurus yang begini. Ya. Nah ini banyak sekali PR kita. Belum lagi pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Banyak. Mana Pak Pembimas belum datang ya. Nanti kerjasama dengan Pak Pembimas juga untuk data-data sekolah-sekolah ya. Karena di Bimas Kristen itu ada penyuluh agama Kristen PNS dan non PNS, ada juga guru-guru pendidikan agama Kristen yang berafiliasi ke Pembimas, yang di bawah binaan Pembimas. Nah, ini harus diberdayakan semua. Nah BKSG, puji Tuhan Pak Pembimas mau jadi pembina. Beliau bagus ya Pak Pembimas, Pak Junid. Iya Pak, siap. Nah jadi kita dorong beliau, kita bantu beliau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Banten. Jadi tugas pertama Pak Ketua dan teman-teman, inventarisir persoalan-persoalan kekristenan. Ya. Dan sebenarnya izin, kita tidak sedang membela gereja, tapi kita sedang membantu pemerintah untuk mengawal pasal 29, betul? Jadi persoalan pelarangan itu bukan persoalan orang Kristen, itu persoalan negara. Kita berharap presiden selanjutnya Pak Jenderal bisa mengakomodir BKSG untuk memperjuangkan ini bersama-sama. Amin. Ya. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani
asik menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa karena begitu besar kasih-Nya kepada engkau dan saya, Dia rela mati di salib sehingga kita yang percaya tidak binasa, tidak perlu mengalami maut, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itulah kerinduan hati Tuhan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Mari kita bersyukur, kasih Tuhan yang besar telah menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita. Tiba saatnya, saudara-saudaraku, selama kita masih ada di dunia, firman Tuhan berkata, kita harus bekerja keras. Tidak boleh santai-santai lagi. Ada begitu banyak persoalan keumatan di bangsa ini yang membutuhkan orang-orang yang mau berdoa dan bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Mari sambil kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita meresponi firman Tuhan. Kita berkomitmen mengatakan, ini aku Tuhan, aku memberi hidupku untuk hadir membawa solusi bagi persoalan-persoalan kekristenan di Indonesia. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bekerja. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur kita tinggi di atas kepala kita. Demikianlah juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan dan siap bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup ibadah pengukuhan dan penghabisan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menutup dengan doa berkat. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Tuhan, syukur bagimu.
kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami sudah diberkati. Dan sambil kami menyerahkan acara selanjutnya, acara peneguhan, pentabisan pengurus BKSGLK Provinsi Banten ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi pengampunan dosa kita semua, serta penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, biarlah berkat Allah Tritunggal ini memampukan kita untuk meyakini dan melakukan setiap firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.